Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Ica. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari adalah bagian tubuh hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Setelah berdoa, sekarang kita bisa memulai pembelajarannya. Baik, kita semua tahu ya teman-teman, bahwa setiap jenis makhluk hidup memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang berbeda-beda. Nah, sekarang Miss akan kasih satu gambar ke kalian. Nah, kira-kira gambar yang ada di layar kalian ini itu gambar apa ya? Iya, betul. Itu adalah hewan yang bernama capung. Capung memiliki bagian tubuh berupa sayap. Sayap capung bagian depan ternyata lebih panjang daripada sayap yang belakang loh. Bentuk sayap seperti itu membuat capung dapat terbang dengan cepat, yaitu hingga kecepatan 97 km per jam. Dari contoh yang tadi sudah Miss sebutkan, kalian sudah bisa melihat ya teman-teman bahwa tiap hewan itu memiliki ciri-ciri yang beragam. Kalau tadi contohnya capung, dia memiliki sayap yang berbeda dan fungsinya juga untuk terbang lebih cepat. Nah, untuk kali ini kita akan bahas lebih mendalam tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki ciri-ciri yang sangat beragam. Maka dari itu, untuk mempermudah mempelajarinya, hewan dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Dasar pengelompokan hewan antara lain persamaan bentuk dan bagian-bagian tubuh, seperti alat gerak dan penutup tubuh. Baik, kita akan mulai dengan kelompok hewan yang pertama, yaitu bernama mamalia. Mamalia ini memiliki ciri-ciri terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan tubuh ditutupi oleh rambut. Salah satu contoh hewan mamalia adalah kelinci. Kelinci termasuk hewan mamalia yang hidup di darat. Bagian tubuh kelinci terdiri atas kepala, badan, kaki, dan ekor. Fungsi-fungsi dari bagian yang ada di tubuh kelinci adalah yang pertama, telinga. Telinga yang panjang dan lebar untuk mendengar. Ada juga kaki depan. Kaki belakang lebih kuat daripada kaki depan untuk membantunya melompat. Ada ekor. Ekor untuk menjaga keseimbangan. Rambut sebagai penutup tubuh dan hidung sebagai indera penciuman kelinci. Dan ternyata penciuman kelinci sangatlah tajam. Hewan mamalia ternyata tidak hanya di darat loh teman-teman. Ada pula hewan mamalia yang ada dan hidup di air. Misalnya lumba-lumba dan dugong. Bentuk tubuh mamalia air berbeda dengan bentuk tubuh mamalia darat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Gambar tersebut adalah gambar mamalia air, yaitu lumba-lumba dan dugong. Lumba-lumba dan dugong tidak memiliki kaki sebagai alat gerak. Alat gerak kedua hewan tersebut adalah sirip. Fungsi dari sirip lumba-lumba sendiri adalah untuk berenang. Badan yang ramping untuk memudahkan berenang. Dan ada lubang udara untuk bernafas. Apakah kalian tahu bahwa lumba-lumba dan dugong merupakan mamalia yang bernafas dengan paru-paru loh?
Selanjutnya, kita masuk ke kelompok hewan yang kedua, disebut dengan burung. Burung yang sering kita jumpai berada di darat ya teman-teman. Semua burung memiliki sayap yang beragam ukurannya, tetapi tidak semua burung loh dapat terbang. Beberapa burung seperti ayam, penguin, dan burung unta tidak dapat terbang. Untuk bagian-bagian tubuh burung dapat kalian lihat di layar kalian ya. Yang pertama, ada paruh. Paruh di sini disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Kedua, ada sayap. Sayap di sini untuk terbang. Ketiga, ada bulu sebagai penutup tubuh agar dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Keempat, ada ekor, digunakan untuk menjaga keseimbangan burung ketika terbang. Dan yang terakhir ada kaki. Kaki ini disesuaikan dengan fungsinya. Bisa untuk berenang, berjalan, bertengger, atau mencengkram. Bentuk paruh dari setiap jenis burung berbeda-beda loh teman-teman. Hal ini sesuai dengan jenis makanan yang dimakannya. Berikut adalah ragam bentuk paruh burung yang umum dijumpai. Selain bentuk paruh yang sesuai dengan jenis makanan dan cara memperolehnya, burung juga mempunyai bentuk kaki yang sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut adalah contoh bentuk kaki burung yang umum dijumpai. Itu tadi yang kalian lihat adalah jenis-jenis kaki burung. Sekarang kita sudah tahu ya berbagai bentuk paruh dan kaki burung. Setelah kita mengetahui kelompok burung, maka selanjutnya kita akan belajar tentang kelompok reptilia. Reptilia merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Reptilia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air loh. Jenis reptilia bermacam-macam, antara lain ular, penyu, kura-kura, buaya, dan kadal. Contohnya ada di layar kalian. Ayo, itu kira-kira hewan apa ya teman-teman? Iya betul, itu adalah komodo. Komodo merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Komodo dapat tumbuh hingga sepanjang 3,5 meter. Fungsi dari bagian-bagian tubuh komodo antara lain, yang pertama ada lidah. Nah, lidah komodo ini berfungsi seperti hidung. Lalu ada juga ekor yang panjang untuk alat pertahanan diri. Selanjutnya ada kelompok hewan amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada saat berudu, katak hidup di perairan. Lalu, saat dewasa, katak hidup di darat. Hewan amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Sekarang coba perhatikan perubahan bagian-bagian tubuh katak berikut. Nah,
Dapat dilihat ya, gambar yang pertama adalah berudu. Saat berudu, ekorlah yang membantu pergerakan berudu saat berenang. Selanjutnya, berudu berkaki 2. Lalu, tumbuh lagi berudu berkaki 4. Setelah itu, tumbuhlah menjadi katak muda. Ekornya akan menyusut. Setelah itu, tumbuh dengan katak dewasa yang mempunyai kulit yang basah dan licin untuk membantu pernafasan katak, gendang telinga untuk pendengaran, kaki dan kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan untuk membantu katak melompat. Setelah itu selaput renang untuk membantu katak berenang. Selanjutnya ada kelompok hewan yang bernama ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya dapat dilihat pada layar kalian. Yang pertama, Miss bahas satu-satu ya. Yang pertama ada badan yang ramping. Badan yang ramping ini memudahkan ikan untuk bergerak di dalam air. Selanjutnya ada sisik sebagai pelindung tubuh ikan. Tidak lupa, ikan bernafas dengan insan. Sirip ikan digunakan untuk pergerakan saat berenang dan ekor digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Nah, yang terakhir ada kelompok hewan yang bernama insekta atau biasa disebut dengan serangga. Serangga ini merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap. Akan tetapi, ada juga serangga yang tidak memiliki sayap, misalnya kutu buku dan semut rangrang. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Untuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit dan pengunyah, mulut penusuk, dan penghisap, serta mulut penjilat. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah di penghujung pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya dari 6 kelompok hewan. Yang pertama ada mamalia, yang kedua ada burung, yang ketiga ada reptil, lalu ada amfibi, ikan, dan terakhir ada insekta atau serangga. Miss berharap kalian semua mengerti apa yang telah Miss sampaikan untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.